Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Kesensem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan diwajibkannya bagi setiap umat muslim di seluruh dunia untuk berpuasa. Dan pada bulan ini juga ada keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya seperti yang ditulis atau yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kami bacakan, bahwasanya pada bulan Ramadan ini telah diturunkan kitab suci untuk kita semua, yaitu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas, atau mungkin kami akan sedikit berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada di sini tentang keistimewaan bulan Ramadan. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Nur Hayati SAG. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat nggih? Masih puasanya masih lancar? Tahu sudah ada yang bolong? Sudah. Ya, Masih lancar. alhamdulillah masih lancar. Baik, Ibu, terkait dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, mungkin selain apa yang tadi ada di Al-Quran yang saya sebutkan tadi, mungkin ada keistimewaan-keistimewaan lainkah? Tapi sebelum itu, kami ingin tahu bagaimana Bu Nur Hayati sendiri ini memaknai bulan Ramadan, atau mungkin menurut Anda ini bulan Ramadan itu bulan seperti apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran yang digunakan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, kemudian juga kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, di bulan Ramadan ini adakah keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, Ibu? Sebenarnya semua bulan yang diciptakan oleh Allah itu bagus. Ada 12 bulan dalam satu tahun, semuanya baik, bagus. Cuman ada bulan-bulan yang Bulan-bulan tertentu, bulan ya, utama. ya. Misalnya ada 4 bulan yang utama, yaitu bulan Rajab, Ya. Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang utama. Untuk bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Keistimewaan dari bulan Ramadan jelas sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala Ramadan sufihati syayatin. Pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Wa futihatil abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa taghliqu abwabul nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Selain itu, bulan Ramadan juga bulan kesabaran. Jadi melatih kita untuk bersabar. Semua ada targetnya, misalnya jam sekian waktunya sahur. Jadi harus menepati waktu. Harus waktu sahur, waktu berbuka, semua ditentukan. Ketika belum waktunya, kita harus sabar menanti. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh rahmat.
bulan penuh kasih sayang, di mana pada bulan ini Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertemu bulan Ramadan. Bertemu saja sudah mendapatkan rahmat. Apalagi kalau melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang bermanfaat. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka puasanya itu dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bukan hanya berpuasa, tapi juga qiyamul lail. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, misalnya salat tarawih yang hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada bulan lain yang ya betul. Ya, hanya ada bulan Ramadan. Di sini juga akan mengampuni dosa-dosa. Jadi semua aktivitas kita, aktivitas ibadah kita itu berpotensi untuk mengampuni dosa-dosa. Oke, baik. Jadi dapat ditarik garis atau benang merahnya itu keistimewaan di bulan Ramadan, diantaranya yang pertama tadi yang jenengan sampaikan, setan-setan dibelenggu. Yang pertama setan-setan dibelenggu. Kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan juga pintu neraka ditutup. Kemudian selain itu juga di situ kita ada keistimewaan supaya dosa-dosa kita yang lalu diampuni dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dengan syaratnya melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dan benar-benar menjalankan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kemudian juga keistimewaan lainnya, kita bisa melaksanakan sholat taraweh, sholat malam yang dimana ketika kita melaksanakan dengan penuh keimanan juga, disitu juga berpotensi mengampuni dosa-dosa kita yang telah. Dari keistimewaan tersebut, tentunya tidak mudah bagi kita untuk bisa memperolehnya. Dari keistimewaan tersebut, tentunya kita tidak mudah untuk memperolehnya. Terus mungkin jenengan bisa berbagi tips gimana supaya kita ini mudah atau mungkin tidak terbebani dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Yang jelas, yang pertama itu harus didasari dengan iman. Semua yang didasari dengan iman pasti akan bisa dilaksanakan dengan mudah. Berarti intinya harus dengan iman yang kuat ya Bu. Kalau imannya sudah kuat, kegiatan seperti apapun tidak akan berat. Apalagi cuma masalah lemas karena lapar ya Bu. Iya, di bulan Ramadan ini ada satu ibadah, dan ini merupakan ibadah utama, yaitu puasa Ramadan. Nah, dikatakan bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang spesial di mata Allah. Kenapa Bu? Kenapa kok puasa di bulan Ramadan ini spesial, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Kenapa? Puasa ini dikatakan ibadah spesial karena dalam puasa ini ada hubungan pribadi antara Allah dengan hambanya. Hubungan seperti apa itu? Hubungan pribadinya antara kita dengan Tuhan sehingga menyebabkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu sangat spesial, itu seperti apa? Seperti pahala yang kita dapat itu tidak dijelaskan oleh Allah, memang tidak dijelaskan karena memang puasa itu hanya untuk Allah. Jadi tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau seperti ibadah sholat, di situ dijelaskan keutamaannya, seperti dalam hadis Nabi,
as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Oh iya, iya. Disebutkan di situ pahalanya ya. Disebutkan, ya. Seperti ketika infak juga disebutkan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalin. kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, di situ disebutkan keutamaannya. Barang siapa yang mau berinfak di jalan Allah, maka pahalanya, nilainya seperti menanam sebutir benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi 7 bulir, masing-masing bulir tumbuh menjadi 100 biji. Lain halnya dengan puasa. Puasa itu hanya untuk Allah. Jadi dalam hadis qudsinya Allah berfirman bahwasanya semua amal itu untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah, untukku, artinya Allah. Oh iya. Dan yang membalas juga hanya Allah sendiri. Jadi kita tidak tahu balasannya seberapa banyak. Iya, iya. Mungkin karena kalau puasa itu kita nggak tahu, Bu. Yang tahu tuh hanya kita sama Allah. Jenengan nggak tahu saya ini puasa atau enggak. Yang tahu hanya saya dan Allah. Beda dengan ibadah yang lainnya, kalau seperti sholat orang lain bisa lihat. Iya. Sedekah orang lain bisa lihat. Makanya di situ Allah menjelaskan bahwasanya puasa itu ya urusan hamba dengan Allahnya. Jadi pahalanya saya menentukan, makanya puasa itu untukku dan pahalanya saya yang menentukan, seperti itu. Oh, berarti ini benar-benar apa ya? Benar-benar hablum minallahnya di sini kuat ya, Bu. Iya. Antara kita dan Tuhan benar-benar tidak ada batas dan orang lain tidak bisa mengetahuinya. Makanya di situ puasa adalah ibadah di bulan Ramadan yang paling spesial. Baik, menarik sekali. Pemirsa sekalian, dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati tadi, bahwasanya keistimewaan di bulan Ramadan ini ada banyak sekali. Yang pertama tadi dibukakannya pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka, juga diampuninya dosa-dosa kita, kemudian dilipat gandakan pahalanya kita. Dan yang paling utama ini adalah ibadah puasa, karena memang puasa ini hanya untuk Allah dan hanya kita dan Allah sendiri yang tahu, orang lain tidak. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati atas apa yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa sekalian, mungkin cukup sekian perbincangan kami hari ini. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Saya mohon undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.